Di Indonesia, sapi sering kita kenal sebagai sumber protein hewani yang bernilai tinggi. Mulai dari rawon, dendeng, sup buntut, gulai hingga rendang yang mendunia, semuanya menggunakan daging sapi. Namun, di India, sapi menempati posisi yang jauh lebih istimewa. Bukan hanya sebagai hewan ternak, tapi simbol kesucian, spiritualitas, bahkan identitas budaya. Dan di balik penghormatan tinggi tersebut, tersembunyi sebuah masalah besar yang jarang diketahui dunia. 5,2 juta sapi suci berkeliaran bebas, dan kini menjadi tantangan paling rumit bagi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat ini. Bayangkan kamu berada di salah satu jalan paling sibuk di Delhi. Deretan mobil dan truk merayap lambat karena satu jalur penuh dikuasai oleh ratusan sapi. Tak ada yang berani mengusir atau mengklakson mereka, bukan karena takut diseruduk, melainkan karena hewan-hewan itu adalah sapi suci, makhluk yang dihormati dalam budaya Hindu. Fenomena ini bukan kejadian langka. Dari kota-kota besar hingga desa terpencil, 5,2 juta sapi berkeliaran bebas. Mereka jalan-jalan di pasar, tidur di pinggir jalan, dan menyeberang di lampu merah seperti sudah tahu aturan lalu lintas. Bahkan, beberapa di antaranya telah belajar membaca situasi lalu lintas dan tahu kapan harus menyeberang. Antara tahun 2019 hingga 2021, keberadaan sapi-sapi ini menyebabkan lebih dari 1.300 kecelakaan lalu lintas. Para petani merugi miliaran rupiah setiap tahun karena ladang mereka dirusak oleh sapi yang tak bertuan. Beberapa perusahaan asuransi bahkan sampai membuat polis khusus untuk tabrakan dengan sapi. Beberapa kota pun berinovasi dengan memasangkan kalung reflektif di leher sapi agar terlihat di malam hari. Tapi permasalahannya jauh lebih dalam daripada sekadar kecelakaan. Dulu, sapi adalah bagian dari keluarga. Mereka menghasilkan susu, membantu membajak sawah, dan kotorannya digunakan sebagai pupuk alami. Namun, seiring berkembangnya industri peternakan modern, sapi jantan dan sapi tua tak lagi punya nilai ekonomis. Di negara lain, sapi seperti ini biasanya dikirim ke rumah potong hewan. Tapi di India, membunuh sapi adalah pelanggaran hukum yang berat di banyak negara bagian, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Para petani pun berada di posisi sulit. Mereka tak mampu memberi makan sapi yang tak lagi menghasilkan, tapi juga tak bisa menjual atau memotongnya. Maka solusi paling pragmatis, meskipun tragis, adalah membiarkannya pergi. Begitulah jutaan sapi tua dan anak sapi jantan dilepas ke jalan setiap tahun. Yang luar biasa, sapi-sapi ini belajar bertahan di tengah hiruk-pikuk kota. Mereka tahu pasar mana yang punya sayuran berlimpah, bisa membuka tempat sampah, bahkan membentuk struktur sosial layaknya kawanan liar. Beberapa di antaranya bahkan tahu truk makanan restoran dan akan mengikutinya seperti pengawal setia untuk mendapatkan sisa makanan. Ada juga sapi yang tahu rumah-rumah mana yang menyediakan persembahan dan mengunjungi tempat itu secara rutin setiap hari. Mereka bahkan tahu kapan harus tidur di tempat yang teduh seperti bawah stasiun metro saat musim panas dan kapan harus pindah ke jalan besar saat jam sibuk agar kendaraan tak bisa melaju cepat. Beberapa bahkan bisa menggunakan zebra cross. Isu tentang sapi ini juga masuk ke ranah politik. Setiap pemilu, janji membangun lebih banyak tempat penampungan sapi menjadi alat kampanye. Beberapa negara bagian bahkan mengenakan pajak kesejahteraan sapi, termasuk memungut biaya dari gedung pernikahan. Across the country, Hindu vigilantes have lynched Muslims over allegations that they've eaten or killed cows, which Hindus regard as sacred. Yang lebih ekstrim lagi, muncul kelompok yang dikenal dengan sebutan vigilante sapi, yakni sekelompok warga sipil yang secara sukarela mengklaim diri sebagai pelindung sapi suci. Mereka berkeliaran di jalan-jalan, pasar, dan peternakan,
dengan tujuan utama mengawasi dan mencegah siapapun yang dianggap menyakiti atau memperlakukan sapi dengan tidak hormat. Namun, aksi mereka seringkali tidak berlandaskan hukum dan justru menimbulkan keresahan yang serius di tengah masyarakat. Kelompok ini kerap bertindak semena-mena. Mereka merasa memiliki hak moral untuk menginterogasi, menuduh, bahkan bertindak fisik terhadap siapapun yang dicurigai. Tak jarang mereka menghadang truk pengangkut hewan, memeriksa muatannya secara paksa, dan jika menemukan sapi, sopir atau pemiliknya bisa langsung menjadi sasaran kekerasan. Mereka juga tidak segan membakar kendaraan atau merusak properti milik orang yang dianggap melanggar keyakinan mereka. Lebih parah lagi, sejumlah laporan menyebutkan bahwa kelompok ini juga menyasar umat Muslim yang diketahui atau dicurigai mengonsumsi daging sapi. Beberapa korban dilaporkan diculik, dianiaya, dan bahkan kehilangan nyawa hanya karena mereka mengonsumsi makanan yang bertentangan dengan pandangan kelompok tersebut. Kekerasan berbasis identitas ini menambah rumit situasi sosial yang sudah tegang, memperdalam jurang perbedaan antar komunitas di India. सब बोल रहे थे ये मारो इनको मुसलमान हैं, मारो इनको बीफ खाते हैं, ये पाकिस्तानी हैं। सब अगले स्टेशन तक ये मारते हुए चाकू, अगले स्टेशन फिर आया जैसे ट्रेन रुकी फेंक दिया था। Pemerintah mencoba membangun penampungan raksasa yang disebut Gausala, bisa menampung ribuan sapi. Namun, tempat ini cepat penuh, dan beberapa sapi justru kabur karena merasa lebih nyaman hidup bebas di jalanan. Ada juga program penanaman microchip untuk melacak siapa pemilik yang membuang sapi tersebut. Tapi itu justru memicu efek tak terduga. Orang-orang mulai melepaskan sapi mereka jauh dari kota asal untuk menghindari pelacakan. Beberapa sapi ditemukan ratusan kilometer dari tempat asalnya, menciptakan semacam jalur bawah tanah untuk sapi buangan. Pemerintah bahkan menggunakan truk dengan alat hidrolik dan bantalan empuk untuk menangkap sapi. Tapi sapi-sapi ini cepat belajar. Mereka mengenali bentuk truk dan menghindarinya. Di beberapa kota, sapi bahkan tahu rute rutin truk penangkap dan menghindari jalan tersebut pada jam-jam tertentu. Masalah ini menciptakan kejadian-kejadian absurd. Sebuah perusahaan teknologi harus menunda pembukaan kantor baru karena sekelompok sapi memilih lobi ber-AC sebagai tempat istirahat. Tak ada yang bisa mengusir mereka secara legal. Kota-kota mulai mempekerjakan penangkap sapi profesional, mirip koboi urban. Tapi setelah ditangkap, masalah berikutnya muncul. Mau ditaruh di mana? Gausala pun berkembang jadi dunia mini sendiri. Ada yang jadi destinasi wisata, tempat orang bisa mengadopsi sapi tanpa membawanya pulang. Ada pula yang jadi pusat wirausaha, menjual kue kotoran sapi, hingga urin sapi yang dipercaya punya khasiat kesehatan. Untuk menanggulangi masalah sapi liar, berbagai kota di India mulai mencoba pendekatan kreatif. Bangunan kosong diubah menjadi tempat penampungan sementara, bahkan kontainer bekas dimodifikasi menjadi kandang. Namun, sapi-sapi itu justru enggan masuk. Mereka lebih memilih kebebasan dan di beberapa wilayah mulai bergerak dalam kelompok kecil melewati gang-gang sempit seakan membentuk jalur rahasia agar tak tertangkap petugas. Proyek pembangunan pun mulai menyesuaikan diri. Pengembang memasang pagar khusus yang tahan terhadap sapi meski tak tercantum dalam kode bangunan resmi. Aplikasi navigasi juga berinovasi, menambahkan fitur peringatan kawanan sapi untuk membantu pengemudi menghindari kemacetan tak terduga. Sekolah pun ikut beradaptasi. Beberapa mulai mempekerjakan staf khusus untuk mengusir sapi dari area bermain. Anak-anak diajari cara bersikap saat berpapasan dengan sapi sebagai bagian dari pelajaran keselamatan harian. Ketika musim festival tiba, kota-kota pun harus merancang dekorasi publik yang tahan gangguan, agar tidak habis dimakan sapi yang menganggapnya sebagai pesta makan terbuka. Bagaimana menurutmu jika dihadapkan dengan situasi seperti ini?
apa langkah paling tepat untuk menghadapi sapi-sapi liar yang disucikan tersebut? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.